Utitika Tafadoli. Tika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Ya Allah, Ustaz, mengenai hadis Rasulullah yang Afwan, suaranya barusan sempat kecil. Ya, mengenai hadis Rasulullah yang barang siapa yang dihisab maka dia akan diazab, ini dari kalangan kaum muslimin dan kaum mukminin seperti itu ya Ustaz, atau dari kalangan kaum fasik dan orang-orang kafir. Kemudian apakah ketika seseorang itu dari kalangan kaum muslimin atau kaum mukminin yang dihisab dengan detail ini pada akhirnya mereka juga akan diampuni dan dimasukkan ke surga. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara siapa yang akan dihisab dengan hisab yang sulit, ya tentunya mereka yang punya dosa. Berkaitan dengan orang-orang kafir jelas bagaimana kondisi mereka. Orang beriman pun bertingkat-tingkat. Jadi kalau dikatakan orang beriman apakah akan dihisab dengan hisab yang sulit, tergantung amalan dia juga. Karena pada hari kiamat itu semuanya biqadri amalihi. Semua sesuai dengan amalannya. Di dunia tidak sesuai dengan amalan. Pembagian rezeki itu sesuai dengan ketentuan. Allah menentukan ini banyak, ini dikit. Kadang-kadang nih orang kerjanya sedikit tapi rezekinya banyak. Nih orang gak taat sama Allah tapi kaya raya. Nih orang taat sama Allah rezekinya ya Allah Ustaz. Sulit banget Ustaz. Nanti di akhirat semua biqadri amali. Jadi kalau dikatakan siapa ya sesuai dengan amalannya nantinya. Yang akan mendapatkan hisab yang berat tadi. Man nuqishal hisab uzib. Apakah nanti kelak dia akan masuk surga? Ya sebagaimana keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Selama orang itu belum keluar dari Islam, maka ada harapan masuk surga. Baik itu dengan syafaat, atau yang terakhir dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi harapan itu tetap ada buat orang yang beriman. Oleh karena itu jamaah, Allah itu benci banget dengan yang namanya kesyirikan. Allah tidak ngampuni. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, ini orang dosa syirik tapi kenapa kekal selama-lamanya di neraka? Kan udah dikasih tahu jangan berbuat syirik. Dan meninggalkan kesyirikan ini mudah. Tidak seperti meninggalkan kemaksiatan. Sebagian ulama menjelaskan kenapa kalau dosa syirik nggak diampuni. Orang tuh nggak punya syahwat melakukan kesyirikan. Syahwat itu nggak ada. Syahwat harta ada. Syahwat wanita ada. Syahwat kedudukan ada. Tapi syahwat syirik, di mana ada syahwat syirik? Yang ada syubhat kesyirikan itu. Maka ini orang benar-benar melakukan satu tindakan yang Allah menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Jadi kalau sudah melakukan kesyirikan, abadan sudah nggak ada. Tapi selama dia masih beriman, masih ada keimanan di dirinya, maka masih ada harapan untuk masuk surga. Walaupun setelah proses adab yang na'udzubillah minan nar. Jamaah Allah majirna minan nar. Barakallahu fiik. Nah.